Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah KBK Struktur Jembatan Suramadu yang beranggotakan saya, Wafi Al-Fikri, Saya Juwairianik Malstari, Saya Kairunisa Rizkia Fitri, Saya Andreas Purba. serta di belakang layar ada Septo Wiranto, Ika Indira Rahmayanti, Yusril Iza Mahendra, dan Lucky Jeffrio. Yang pertama yaitu gambaran umum. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa, yaitu di Surabaya, dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal, Indonesia, dengan panjang 5.438 meter dan lebar kurang lebih 30 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan ini juga menyediakan lajur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi di luar jembatan. Jalan layang atau causeway dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jembatan penghubung atau approach bridge menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Jembatan utama atau main bridge terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bentang samping sepanjang 192 meter dan 1 bentang utama sepanjang 434 meter. Sejarah pembangunan. Fase pertama tahun 1950 sampai 1970. Pada fase ini tercetusnya ide untuk pembangunan jembatan antara Surabaya dan Madura oleh Bapak Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Beliau membayangkan akan terjadinya kemacetan di Surabaya. Fase kedua, meretas mimpi Tri Nus Bima Sakti tahun 1970 sampai 1990. Pada tahapan selanjutnya, jembatan Suramadu mendapatkan prioritas. Perjalanan sejarah pun tak berhenti. Hingga akhirnya pada 14 Desember tahun 1990 keluar keputusan Presiden nomor 55/1990 tentang pembangunan jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu. Dengan surat keputusan Presiden ini, proyek pembangunan jembatan Suramadu dan pengembangan kawasan dikukuhkan sebagai proyek nasional. Fase ketiga, merajut harapan, yaitu tahun 1990 sampai 2000. Pada tahun 1992 ditandatangani MOU pembangunan jembatan Suramadu antara konsorsium dari Indonesia dengan konsorsium dari Jepang. Fase keempat, yaitu jadi kenyataan tahun 2000 sampai sekarang. Pembangunan jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti kerja keras dan semangat seluruh elemen yang terlibat dan menjadikan Suramadu sebagai jembatan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik lagi bagi Madura, Jawa Timur, dan Indonesia. Manajemen proyek Jembatan Suramadu bertanggung jawab. Secara institusi, proyek induk pembangunan Jembatan Suramadu berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab Direktur Jenderal Prasarana Wilayah melalui Direktur Prasarana Wilayah Tengah. Kontraktor. Pengadaan kontraktor dan konsultan dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Suramadu dilakukan melalui lelang dan seleksi, sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada berdasarkan paket pekerjaan. Yang pertama, kontraktor causeway. Dari sisi Surabaya, ditangani oleh Utama Wijaya Agrabudi, JO, yang merupakan joint operation antara PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Agrabudi Karya Marga. Kontraktor dari sisi Madura ditangani oleh Adi Waskita, JO, yang merupakan joint operation antara PT Adi Karya dan PT Waskita Karya. Selanjutnya, kontraktor bentang tengah. Pekerjaan bentang tengah yang terdiri dari approach bridge dan main span, yang pendanaannya berasal dari pinjaman Cina. Pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, main span atau cable staying. Pelaksana pekerjaan adalah Consortium of Chinese Contractor yang terdiri dari perusahaan China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan China Harbor Engineering Consultant. Yang kedua, approach bridge.
Pelaksanaan pekerjaan adalah perusahaan kontraktor BUMN Indonesia yang bergabung dalam Consortium of Indonesian Contractor atau CIC yang terdiri dari PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya, dan CCC. Studi kelayakan proyek Suramadu. Salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan jembatan adalah studi kelayakan. Ada 3 komponen utama studi kelayakan, yaitu analisis kebutuhan, kelayakan teknis, dan kelayakan finansial dan ekonomi. Studi kelayakan dan pemasaran proyek pengembangan wilayah dan pembangunan jembatan Suramadu yang disusun oleh tim studi Trinusa Bima Sakti, BPPT, dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan PT Dipa Madura Pradana tahun 1993. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Studi AMDAL yang merupakan kelanjutan dari AMDAL telah dilakukan oleh BPPT pada tahun 1992. Namun, karena adanya penundaan studi tersebut, akhirnya diulang kembali pada tahun 2003, bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November. Desain dan metode konstruksi. Yang pertama ada desain, yaitu lokasi casting yard berada di Marina Shipyard, Desa Sidorukun, Gresik, dengan luasan sekitar 30.000 meter persegi, berada pada tepi laut dengan kedalaman yang mencakupi, sehingga memudahkan loading atau unloading material dari laut. Jarak dari casting yard ke lokasi proyek bentang tengah sekitar 12 km yang dapat ditempuh sekitar 45-60 menit dengan speedboat atau. Selanjutnya ada metode konstruksi. Metode konstruksi merupakan suatu tahapan pelaksanaan pekerjaan pada proses konstruksi. Di proyek pembangunan jembatan Suramadu terdapat 2 metode konstruksi, yaitu metode konstruksi cable stayed dan metode konstruksi approach bridge. Membangun aktivitas di tengah laut merupakan proses rumit dan kompleks. Sebuah aktivitas di tengah laut yang butuh kejelian dengan tahap memperhatikan keselamatan kerja. Yang pertama ada concrete box girder. Sesuai untuk kebutuhan bentang panjang, maka dipilihlah metode balance cantilever. Metode ini cocok dilakukan untuk pekerjaan di laut dengan bentang 120 meter. Metode pengecoran box girder adalah menggunakan form traveler yang terdiri dari sistem thrust stimuler utama, sistem bottom basket, sistem suspensi, sistem formwork, sistem accorning, dan sistem gerak. Yang kedua, pier. Pada review desain pier 42 dan pier 45 berbentuk V. V-pier merupakan rigid frame dan mempunyai panjang deck longitudinal sepanjang 32 meter. V-pier digunakan sebagai tumpuan balance cantilever, approach bridge, dan cable stay main span. 3. Pier table. Tahap-tahap pekerjaan pier table adalah pemasangan concrete box bagian bawah rencana pier table, pemasangan horizontal IWF support dan vertikal IWF support, pemasangan side formwork, inner formwork, dan bottom formwork. 4. Pier cap dan pier work. Seluruh persiapan untuk pekerjaan formwork dilakukan di stockyard. Balok IWF, steel plat, dan balok kayu dipindahkan dari stockyard ke ponton material. Pembuatan formwork untuk pillar cap diangkat dari dermaga Gresik menuju lokasi pillar cap dengan menggunakan ponton formwork ponton. Seluruh bahan penyusun beton dibawa menuju ke ponton batching plant. Tahap-tahap pekerjaan pembuatan formwork pillar cap adalah kelebihan dan kekurangan jembatan Suramadu. Kelebihan yang pertama, tahan gempa. Pembangunan jembatan Suramadu juga melibatkan beberapa peneliti, terutama karena konstruksinya yang berada di atas laut dan juga tiupan angin yang sangat kencang. Hasilnya, jembatan ini mampu menahan gempa hingga 7 skala Richter. Yang kedua, mampu menahan banyak beban. Pembangunan jembatan Suramadu menghabiskan 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja.
Jembatan ini juga diperkirakan mampu menahan beban dengan berat satu kendaraan sekitar 10 ton. Usia pakai jembatan Suramadu diklaim mampu bertahan hingga 100 tahun sejak selesainya pembangunan. Yang ketiga, sering dijadikan spot foto bagi para wisatawan. Karena keunikannya, jembatan Suramadu sering dijadikan sebagai spot foto. Namun, kemudian kekurangan, yang pertama menghabiskan dana sangat banyak. Hal ini dikarenakan konstruksi jembatan Suramadu yang rumit dan juga kondisi geografis pembangunannya. Yang kedua, terjadi pembatasan jenis kendaraan yang lewat. Pengendara sepeda motor dilarang melintas di jembatan Suramadu apabila kecepatan angin mencapai 40 km per jam. Dampak pembangunan jembatan Suramadu. Dampak positifnya, yang pertama kelancaran lalu lintas. Manfaat langsung dari pembangunan jembatan Suramadu adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang, khususnya dalam menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya. Yang kedua, merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian. Manfaat langsung ini Yang kedua, merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian. Manfaat langsung ini sudah langsung terasa ketika pertama kali Jembatan Nasional Suramadu dibuka. Di antaranya adalah tumbuhnya aktivitas perekonomian di sekitar Jembatan Suramadu. Sebagai contoh, adanya aktivitas PKL di sekitar kaki Jembatan Suramadu. Yang ketiga, pertumbuhan PDRB di Madura. Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian, akan memicu peningkatan jumlah penduduk khususnya di daerah sekitar Jembatan Suramadu. Yang keempat, pertumbuhan income per kapita. Semakin lancarnya transportasi, ternyata akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan. Income per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika income per kapita dibandingkan dalam keadaan dengan dan tanpa Jembatan Suramadu, maka income per kapita rata-rata per tahun di Bangkalan telah bertambah sebanyak 93,63%. Yang kelima, percepatan penyediaan infrastruktur. Sesuai fakta yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk kaki Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan sebesar 59,30%, maka akan diimbangi dengan penyediaan infrastruktur khususnya di Kabupaten Bangkalan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan penduduk. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, bangkrutnya pengusaha mobil pengangkut umum di Madura. Adanya Jembatan Nasional Suramadu menyebabkan perpindahan konsentrasi aktivitas perekonomian. Selain itu, banyak penumpang yang lebih memilih Jembatan Suramadu dengan menumpangi bus. Dengan demikian, pendapatan pemilih MPU mengalami penurunan serta banyak pengusaha mobil pengangkut umum di Madura yang bangkrut. Yang kedua, menurunnya pendapatan industri jasa penyeberangan di Selat Madura. Jumlah penumpang feri yang turun drastis mencapai hingga 40% membuat perusahaan penyeberangan mulai memusnahkan karyawannya. Yang ketiga, pertumbuhan PKL di kaki Suramadu tidak terkendali. Adanya Jembatan Suramadu telah memicu aktivitas perekonomian di kaki Jembatan Suramadu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan PKL. Akan tetapi, tidak adanya penataan PKL di kaki Suramadu telah menimbulkan pertumbuhan jumlah PKL yang tidak terkendali. Hal ini tentunya akan merusak estetika kaki Jembatan Suramadu. Yang keempat, dampak sosial budaya. Madura dikenal dengan budaya keagamaan yang kuat. Fakta lapangan menunjukkan kualitas SDM di Madura masih rendah. Apabila masyarakat Madura tidak dipersiapkan, maka dikhawatirkan budaya lokal akan semakin luntur. Hal ini dikarenakan belum siapnya SDM di Madura melakukan integrasi budaya lokal dengan budaya modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil diskusi kami tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.